Nah, setelah membahas mengenai jaringan meristem primer, ada juga jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder itu merupakan jaringan meristem dewasa yang sel-selnya itu telah berdiferensiasi, namun kembali bersifat embrionik. Meristem sekunder banyak ditemukan pada bagian batang dan akar kelompok tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae atau tumbuhan dikotil. Bagi tumbuhan, jaringan meristem sekunder berperan dalam pertumbuhan batang secara lateral, menebal dan melebar karena adanya aktivitas kambium vaskuler dan kambium gabus. Selain berperan dalam pembesaran diameter pada batang, meristem sekunder berperan juga dalam pembentukan lingkaran akibat pengaruh lingkungan. Seperti diameter kayu akan lebih besar pada musim hujan. Berkas pengangkut sekunder dan jari empulur kambium vaskuler itu terletak di antara xilem dan floem, yang mana pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder atau kayu dan ke arah luar membentuk floem sekunder atau kulit. Nah, pada kambium vaskuler berbentuk silinder menyerupai cincin dengan sel-sel kambium yang tersusun berselang-seling, yakni terdiri dari inisial Re dan inisial fusiformis. Inisial Re itu merupakan sel-sel kambium yang menghasilkan xilem dan floem, yang selanjutnya memisahkan lapisan kambium dan vaskuler. Xilem dan floem itu tersusun atas sel-sel parenkim sebagai sarana transportasi air dan nutrisi dan sebagai tempat penyimpanan zat pati atau cadangan makanan lainnya. Inisial Re memiliki sel-sel berbentuk bulat kecil yang tersusun secara radial membentuk jari empulur. Sedangkan inisial fusiformis merupakan sel yang berbentuk runcing dan memiliki struktur memanjang sejajar dengan sumbu pada batang yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder dari kambium vaskuler. Berdasarkan susunan sel inisial fusiformis, terdapat tipe kambium bertingkat dan tidak bertingkat. Pada kambium bertingkat, sel-sel inisialnya itu tersusun sejajar dengan ujung sel sama tinggi. Pada kambium tidak bertingkat, sel-sel inisialnya itu saling tumpang tindih sehingga tidak membentuk deretan. Nah, pada kambium gabus atau velogen merupakan jaringan kambium yang membentuk periderm. Kambium gabus tersusun atas sel-sel parenkim gabus yang terletak di bawah epidermis, batang, dan akar yang sudah tua. Periderm itu berfungsi sebagai pelindung atau pengganti epidermis dalam pertumbuhan sekunder. Periderm terdiri atas velogen, velum, dan veloderm. Velogen itu merupakan jaringan meristem pembentuk periderm. Velum atau gabus merupakan jaringan pelindung yang dibentuk oleh velogen ke arah luar, dan veloderm merupakan jaringan parenkim yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Velum atau gabus tersusun atas sel-sel mati berbentuk kotak yang memiliki sel dinding yang mengalami penebalan akibat aktivitas tuberin dan bersifat semi-permeable. Veloderm itu tersusun atas sel-sel hidup yang menyerupai sel parenkim. Veloderm dapat dikatakan sebagai pemisah atau barir antara tumbuhan dengan lingkungan luar. Sebagai penghubung keduanya, pada umumnya itu batang akan menggunakan lentisel dalam pertukaran udara.